Pakistan and Indonesia, we are both founding members of D8, and Pakistan places high hope in Indonesian chairmanship of the organization. And we look forward to working with Indonesia for the success of the forthcoming summit in Indonesia, but also for the success of D8 as an organization of cooperation among the developing eight countries. So it is very important that our two countries work together bilaterally as well as through all available platforms, including the platform of UN, the OIC, the D8, ASEAN. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES menyikapi momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran 2026 dengan optimisme tinggi. Perseroan menilai periode ini historis mendongkrak permintaan dan aktivitas belanja masyarakat di segmen retail rumah tangga dan kebutuhan pokok. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk pemilik merek Asko dan sejumlah format retail rumah tangga menyatakan bahwa permintaan kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran. Periode ini diharapkan menjadi salah satu momen penting bagi peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja pada kuartal pertama 2026. Manajemen ACES mencatat bahwa secara historis periode Ramadan mendorong aktivitas belanja masyarakat, khususnya untuk produk kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah, dan gaya hidup harian yang relevan dengan perayaan tersebut. Selain sentimen musiman, analis pasar juga melihat potensi kinerja ACES bertumbuh seiring optimisme pasar terhadap konsumsi rumah tangga di awal tahun, namun tetap mencermati tantangan daya beli. Strategi ACES juga mencakup pengembangan merek dan pembukaan gerai untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk ke wilayah yang belum terlayani secara optimal. Pendekatan ini diharapkan membantu memaksimalkan potensi pertumbuhan dari peningkatan belanja musiman tersebut. Secara keseluruhan, ACES memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran sebagai peluang untuk memperbaiki fundamental kinerja dan memperkuat penetrasi pasar retail rumah tangga sambil tetap memperhatikan dinamika daya beli dan perilaku konsumen sepanjang 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. Emiten teknologi PT Bukalapak.com Tbk atau Buka kembali menyesuaikan jadwal penyerapan dana hasil penawaran umum perdana atau IPO. Hingga akhir tahun 2025, perseroan masih menyisakan dana sebesar 4,3 triliun rupiah yang kini disimpan dalam instrumen deposito hingga surat berharga negara. PT Bukalapak.com Tbk resmi memperpanjang tenggat waktu penggunaan dana IPO yang semula ditargetkan rampung pada akhir 2025. Dari total dana bersih hasil IPO sebesar 21,3 triliun rupiah, perseroan baru menyerap sekitar 79,9% atau senilai 17 triliun rupiah. Manajemen memutuskan untuk menetapkan target waktu penyelesaian sisa dana tersebut hingga 31 Desember 2026 mendatang guna menjaga kualitas investasi perusahaan. Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cutfika Lutfi menegaskan bahwa penundaan ini didasari oleh prinsip kehati-hatian dan kebijakan pengelolaan modal yang selektif. Meski secara aktif terus menjajaki berbagai peluang kerjasama dan pertumbuhan usaha, manajemen menilai sejumlah peluang yang ada belum sepenuhnya memenuhi kriteria strategis dan profil risiko perusahaan. Sepanjang kuartal keempat 2025, Buka tercatat telah mempercepat penyerapan dana hingga 3,19 triliun rupiah seiring perubahan rencana penggunaan dana. Untuk menjaga nilai dana yang belum terpakai, Bukalapak menempatkan sisa modal tersebut pada berbagai instrumen keuangan dengan imbal hasil bervariasi antara 2 hingga 6,75%. Di antaranya deposito di Bank BRI senilai 1,17 triliun rupiah, giro di Bank Cimniaga, serta portofolio surat berharga negara atau SBN rupiah sebesar 900 miliar rupiah. Langkah ini diambil untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan industri yang menantang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Tower bersama Infrastructure Tbk atau TBIK resmi memulai menawarkan surat utang koperasi senilai 1,27 triliun rupiah pada Selasa 10 Februari 2026.
Penawaran ini terdiri dari obligasi berkelanjutan 6 atau 7 maksud kami tahap 3 dan sukuk ijara berkelanjutan 1 tahap 3 sebagai bagian dari upaya perseroan untuk mengelola struktur pendanaan dan memenuhi kebutuhan likuiditas. TBIG, pemain utama infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia, menawarkan obligasi berkelanjutan 7 tahap 3 senilai sekitar 1,062 triliun dan sukuk ijara berkelanjutan 1 tahap 3 senilai 210,1 miliar rupiah dalam penawaran ini. Instrumen obligasi tersebut dibagi dalam beberapa seri dengan tenor berbeda, memberikan opsi kepada investor jangka pendek hingga menengah, sementara sukuk ditujukan untuk pasar modal berbasis syariah yang terus berkembang. Manajemen menyampaikan bahwa hasil penawaran ini akan dipergunakan untuk menutup sebagian utang yang jatuh tempo serta memperkuat likuiditas perusahaan. Pendekatan ini mencerminkan strategi TBIG dalam menjaga struktur modal yang sehat di tengah kebutuhan investasi infrastruktur yang tinggi. Industri surat utang korporasi di Indonesia terus menunjukkan dinamika dengan sejumlah emiten memanfaatkan pasar obligasi dan sukuk untuk pembiayaan atau restrukturisasi utang. Hal ini juga menjadi alternatif pendanaan selain kredit perbankan, terutama di tengah volatilitas suku bunga global dan pasar finansial. Secara keseluruhan, penerbitan surat utang 1,27 triliun rupiah oleh TBIG mencerminkan strategi korporasi dalam mengelola utang dan memperkuat modal kerja, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu issuer aktif di pasar surat utang Indonesia. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik nasional dengan mulai memproduksi baterai litium untuk motor listrik dan mengembangkan ekosistem electric vehicle. Langkah ini dilakukan di tengah percepatan adopsi EV dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri hulu hilir otomotif. PT Dharma Polymetal Tbk dikenal sebagai emiten komponen otomotif yang memproduksi berbagai suku cadang untuk motor dan mobil. Kini perusahaan mengembangkan baterai litium lokal dan solusi energi bagi motor listrik roda 2, bagian dari perluasan bisnis ke segmen EV. DRMA menilai komponen baterai menjadi elemen kunci bagi pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang di luar segmen otomotif konvensional. Strategi ini ditempuh melalui penguatan kemampuan manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis yang mendukung EV, mencakup inovasi baterai dan komponen kendaraan listrik lainnya. DRMA telah menampilkan inovasi baterai litium yang dikembangkan sendiri pada ajang otomotif besar, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjadi pemain lokal di industri EV yang terus tumbuh. Pengembangan baterai ini sejalan dengan momentum nasional meningkatnya permintaan terhadap kendaraan listrik, serta dukungan pemerintah yang memperkuat insentif bagi produksi komponen lokal. Produk baterai yang lebih ringan dan tahan lama ini diharapkan menarik minat pelaku industri serta konsumen EV. Langkah DRMA masuk ke pasar baterai motor listrik ini juga mencerminkan upaya memperluas portofolio usaha di tengah dinamika industri otomotif dan tren mobilitas bersih. Perusahaan melihat peluang baru dalam menghasilkan pendapatan dari lini produk EV sambil memperkuat fundamental bisnisnya di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel.